Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita bahas yaitu tentang Kain dan Habel. Kita tahu bahwa Kain dan Habel mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, dan Alkitab jelas mengatakan bahwa Tuhan menerima persembahan daripada Habel dan menolak persembahan daripada Kain. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan menerima persembahan dari Habel dan menolak persembahan dari Kain? Nah, kita lihat dulu ayat firman Tuhan yang dicatat di kitab Kejadian pasal 4 ayat 4. Dikatakan di sini, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Lalu yang kelima dikatakan, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, ada dua alasan mengapa Tuhan menerima persembahan dari Habel dan sebaliknya menolak persembahan dari Kain. Alasan pertama, kita lihat kitab Kejadian, kitab Ibrani pasal 11 ayatnya yang keempat. Nah, di sini diberitahukan dengan jelas, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi alasan pertama, ya, kenapa Tuhan menerima persembahan Habel dan menolak persembahan ya dari Kain, karena Habel ya adalah seorang yang beriman kepada Tuhan, seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan karena dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka dia memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan persembahan yang terbaik yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah anak sulung dari kambing dombanya. Lalu dari mana dia tahu ya bahwa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan itu dari anak sulung ya kambing domba? Nah, saya percaya dia belajar dari orang tuanya, itu Adam dan Hawa. Nah, kita tahu ketika Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden setelah mereka jatuh ke dalam dosa, Tuhan membuat sebuah pakaian bagi mereka dari kulit binatang. Jadi ada binatang yang harus menjadi korban. Ya, dan Tuhan mengambil kulitnya dan membuat baju kepada Adam dan Hawa. Dan tentunya Adam dan Hawa juga ya mereka telah diberikan sebuah perintah untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan ya dengan ya anak domba. Ya. Jadi sehingga Habel ya dia belajar akan hal ini dari orang tuanya, bahwa mempersembahkan korban yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan yaitu anak domba. Ya, dikatakan firman Tuhan anak sulung dari kambing dombanya. Dan kenapa Habel melakukan persembahan yang terbaik ini? Karena dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena dia sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, maka dia melihat apa persembahan yang terbaik yang Tuhan kehendaki. Nah, dia melihat dari orang tuanya dan dia ikuti, yaitu mempersembahkan anak sulung dari kambing dombanya. Lalu kita melihat juga nanti selanjutnya bagaimana ya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, misalnya kita melihat Nuh, ya kita melihat Abraham, kita melihat Ayub, kita melihat orang Israel, ya diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan ya korban bakaran ya dari binatang, dari anak domba ya secara khususnya. Nah, kenapa demikian? Karena ini nantinya ya menuju kepada Tuhan Yesus Kristus, anak domba yang sesungguhnya, yang sempurna, satu kali dipersembahkan menghapus dosa-dosa kita secara permanen. Jadi anak domba
yang dipersembahkan, korban bakaran itu menuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena iman Habel mempersembahkan korban bakaran, korban yang terbaik, ya, korban yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, yaitu dari kambing dombanya. Jadi alasan pertama karena dia beriman kepada Tuhan. Dan karena imannya dia mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Sedangkan ya Kain sebaliknya, dia tidak beriman kepada Tuhan, dia tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sehingga dia tidak memberikan korban yang terbaik ini, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia tidak belajar dari orang tuanya ya dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, itu adalah alasan pertama. Alasan kedua, kenapa Tuhan ya menerima persembahan Habel dan menolak ya persembahan daripada Kain. Kita kembali kitab Kejadian pasal 4 ayat 4. Nah, dikatakan di situ ya ayat yang kelima ya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Lalu firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, kita melihat bagaimana sikap karakter dari seorang Kain ini. Karena Kain ini adalah seorang yang gampang dikuasai oleh amarahnya, gampang dikuasai oleh nafsunya. Seorang yang berbuat jahat, ya, gampang berbuat jahat. Dan kita melihat bagaimana dia langsung ya hatinya panas, ya, emosi, ya, dengki, benci kepada Habel, adik kandungnya. Ya, harusnya kalau memang tidak diterima oleh Tuhan persembahannya, dia harusnya ya bertanya, ya belajar kenapa, dan dia mengoreksi dirinya. Ya, dia minta ampun sama Tuhan. Tetapi kita melihat dia langsung panas, ya dikatakan dia sangat panas, mukanya muram, dan dia begitu benci kepada Habel. Kita melihat karakternya adalah seorang yang gampang berbuat jahat, ya, gampang dikuasai oleh amarahnya, oleh nafsunya. Ya, dikatakan oleh Tuhan, ya jika engkau tidak berbuat baik, ya dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya, jadi orang yang selalu ya mengikuti keinginan dagingnya, seorang yang gampang berbuat jahat. Kita melihat nanti di ayat yang ke-9, dikatakan firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Lihat jawaban Kain. Kita melihat bagaimana dia tidak ada rasa takut kepada Tuhan. Tuhan itu maha tahu, dia bukan manusia yang dia tidak tahu. Dia tahu segala sesuatu. Tapi lihat jawaban Kain. Seolah-olah Tuhan tidak melihat apa yang terjadi. Dikatakan aku tidak tahu. Dia berusaha menyembunyikan fakta. Dia berbohong. Seolah-olah Tuhan tidak tahu. Kita melihat jawaban dari Kain ini saja, tidak ada rasa takut kepada Tuhan Allah. Lalu kalau dia karakter seperti demikian, bagaimana Tuhan mau menerima persembahannya? Ya, bagaimana Tuhan mau menerima korban, menerima persembahan dari hasil taninya, ya, yang dia berikan kepada Tuhan? Kalau hidupnya saja gampang berbuat jahat. Nah, jadi saudara-saudara, ini adalah sebuah pelajaran bagi kita, ya. Sebuah pelajaran bagi kita, ya, dalam hal memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, yang pertama, agar Tuhan berkenan menerima persembahan kita, bisa memuliakan nama Tuhan. Pertama, harus dengan iman. Ya, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ya, dan karena iman, kita mau memberikan yang terbaik, ya, persembahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jangan asal-asalan atau jangan hanya sekedar berikan persembahan tapi tanpa iman. Yang kedua, ya, kita harus hidup takut akan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari agar persembahan kita ya diterima oleh Tuhan. Jadi jangan pikir kita sudah berikan ya dengan nilai begitu tinggi, ya udah Tuhan pasti akan senang. Tidak. Kalau Tuhan melihat hidup kita jahat sehari-hari, ya bagaimana Tuhan akan menerima persembahan kita? Pasti Tuhan akan tolak. Jadi harus jaga hidup kita agar Tuhan selalu berkenan kepada kita. Jadi itulah alasan kenapa
Tuhan menerima persembahan Habel dan menolak persembahan Kain. Karena Habel adalah seorang yang beriman, memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kedua, karena Kain adalah seorang yang gampang berbuat jahat. Ya, hidup tidak baik di hadapan Tuhan. Tidak ada rasa takut kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa kita mengerti dan menolong kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.